Oke. Yo, what's up guys, and welcome back to Best in YouTube channel. Sama gue Malvin, dan here we go. Ini dia PC gaming. PC gaming yang kecil ini, minimalis, yang gue akhirnya rakit sendiri untuk pertama kalinya, dan akhirnya punya PC personal lagi ya setelah kurang lebih 10 tahun. Gue itu pakainya Apple, pakainya Mac doang. Dan menurut gue sendiri ini adalah saat yang paling tepat buat kalian rakit PC karena harga parts terutama GPU udah pada turun karena kripto yang bada boom ya. Dan pas banget juga gue baru mulai mengembrace dunia gaming di PC setelah gue kemarin nyobain Steam Deck, dan harus gue akuin memang experience gaming yang paling powerful itu sekarang dimilikin sama PC. Dan ya sekali ini gue mengambil approach yang agak berbeda ya. Gue biasanya PC gaming kan RGB bling-bling di mana-mana. Gue pengennya simple aja, nggak ada lampu RGB. Ada sih 1-2 doang. Dan ya gue pengen simple aja karena beberapa alasan yang nanti gue akan share. Dan oh ya, total budget yang gue habisin untuk keseluruhan dari si PC gaming ini adalah sekitar 14 juta rupiah. Dan performance yang diberikan menurut gue memuaskan banget. So, ya sama aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, sip, here we go. Kita mulai dari parts-parts yang gua pakai dulu di build PC ini. Yang pertama kita mulai dari case-nya aja. Ini adalah case dari Cooler Master dengan kode NR200. Sebuah case yang kelasnya itu namanya Mini ITX. Jadi bisa dibilang ya kelas PC yang kecil-kecil kayak gitulah. Gue pilih ini ya karena pertama minimalis ya. Jadi kalau ntar gue bawa pulang ke rumah, istri tuh nggak curiga banget gitu. Dan kedua, ini harganya juga cukup affordable, sekitar Rp900.000. Dan itu juga cukup komplit menurut gue. Udah dapat kipas bawaan 2 biji, dalamnya juga terbilang cukup gede. Dan biasanya tuh case kecil tuh harganya lumayan sejutaan ke atas katanya gitu. Dan ketiga, case ini tuh instalasinya bisa dibilang user friendly, alias gampang lah, masih bisa dipelajari sama orang cupu kayak gua gini. Nah, NR200 ini juga punya pilihan warna yang banyak banget ya, dan ada juga beberapa versi mulai dari yang standar yang kayak gua pakai, ada juga yang versi tempered glass sampai yang udah include power supply dan juga liquid cooler, itu ada NR200 P-Max buat yang kalian yang butuh yang lebih powerful gitu. Oke, step pertama kita buka dulu motherboard alias mobonya. Ini gue pakai ASRock B660M ITX AC yang udah support Intel Gen 12, maunya LGA 1700, dan bisa dibilang ini adalah motherboard yang paling affordable untuk kelas ITX dengan harga Rp2 juta lebih sedikit. Dan motherboard ini tuh juga gila kecil banget ya. Gue kaget ya, namanya juga Mobo buat Mini ITX. Cuma ya memang Mobo ITX memang harganya biasanya tuh lebih tinggi dibandingkan sama Mobo PC yang lebih gede. Karena ya teknologi motherboard yang gede di shrink jadi kecil gitu ya. Nah, gue pilih motherboard ini karena setelah ditimbang-timbang, Mobo ini punya fitur yang tergolong lengkap ya. Tadi gue udah include Wi-Fi, udah include Bluetooth. Cuma memang belum kompatibel di DR5, dan katanya juga pas gue baca-baca di beberapa review, itu VRM-nya kecil katanya. Nah, itu gue agak bingung VRM itu apa ya. Gue cari-cari agak kurang dapat artinya. Mungkin kalau kalian yang bisa jelasin, boleh juga share di komen di bawah. Oke, lanjut untuk prosesor, karena ini konsepnya budget gaming PC ya. Pilihan gua itu jatuh ke, ini dia Intel i3 12100F. Ini adalah Gen 12 Alder Lake di harga cuma 1,3 juta rupiah. Prosesor sejutaan yang setelah gua research ini tuh bener-bener menarik banget karena buat kelas budget bisa dibilang ini yang paling terbaik loh. Dan jangan salah ya, mungkin i3 sekarang tuh udah beda sama i3 dulu yang gua tahu, terutama Gen 12 ini karena performance-nya mind blowing banget. Kalau kalian cek aja benchmark-nya di YouTube tuh udah buat gaming 4K itu udah capable termasuk ya. Dan Intel ceritanya juga udah comeback lah di generasi ke-12 Alder Lake ini. Terutama di sini juga kita udah dapat cooler bawaan yang katanya kualitasnya juga lebih improve dibandingkan generasi sebelumnya. Udah ada thermal paste juga, jadi kita nggak harus beli cooler tambahan dan thermal paste juga. Mantep kan, bisa menghemat juga. Dan paling sih kekurangannya itu adalah di bagian untuk productivity, karena prosesor ini tuh cuma punya 4 core, quad core ya. Jadi buat multitasking katanya kurang gitu oke. Tapi gue juga don't mind since gue emang build PC ini emang buat gaming aja. Dan kalau mau kerja atau mau ngedit video, gue tuh pakainya Mac biasanya gitu ya. Dan kalau ada budget lebih sih, gue suggest untuk cobain i5 12400 itu karena dia udah 6 core dan pastinya lebih oke buat secara overall package ya. Kalau kalian mau pakai untuk kerja, untuk ngedit, untuk gaming itu juga bakalan lebih oke. Dan harganya memang agak lumayan, sekitar 2 kali lipat dari i3 ini di harga 2,7 sampai 2,8 jutaan.
Oke, untuk RAM gue pakai Corsair 16GB DDR4 3200 MHz di harga 1,169 juta rupiah. Ya kalau RAM sih gue selalu Corsair aja, udah paling aman, simple ya. Yang Vengeance RPX ini nggak ada RGB-nya, dan ya pas gue tanya-tanya juga pada bilang 16GB itu bakalan cukup-cukup aja, terutama buat gaming sekarang ya. Nah untuk storage gue pakai dua. Yang pertama itu gue pakai ada Team Group SSD NVMe, ya 500GB udah PCIe Gen 4, jadi speednya kenceng, harganya ini sekitar 910.000. Ditambah satu lagi itu gue pakai SSD 2,5 inci ya. Ini 1 TB, ini sebenarnya copotan dari PC editing kita karena kemarin sempat rusak, gue jadi habis klaim garansi dan dikirim yang baru, jadi gue pakai buat PC gaming ini. Jadi sekarang PC editing kita swap ke NVMe semua. Dan katanya juga SSD 2,5 ini kurang cocok kalau buat editing ya. Dan harganya juga sekarang kalau kalian bandingin sama NVMe itu udah bedanya tipis-tipis lah, yang Gen 3. Yang ini Gen 4 lebih kencang. Oke, semua udah kecolok di motherboardnya. Langsung aja dipasang ke case-nya. Nah, dari pengalaman yang gue lewatin, saran gue adalah pertama, baca manualnya ya. Semuanya dijelasin di sana, jadi jangan males dibaca. Dan kedua, kalau case kecil gini, kalau kalian pengen pasang-pasang, make sure dibuka aja semua, biar bodinya terekspos semua, biar kalian bisa tahu arah-arah kabelnya. Dan lebih gampang juga, karena bisa kelihatan lebih jelas nanti posisinya di mana dan di mana. Nah, case Cooler Master NR200 ini seperti yang gue bilang di awal, itu tuh user friendly banget. Jadi kayak slot-slot ke arah kabel tuh udah lumayan tersediakan. Jadi kalian tinggal ya kayak colok-colokin aja ke motherboardnya. Dan untuk motherboardnya juga make sure kalian lihat manual ya untuk soket-soketnya. Nah, kebetulan di case ini itu udah ada bonus kipas juga tadi. Jadi kita tinggal pasangin aja sekalian kipasnya. Nah, satu hal yang perlu diperhatiin adalah kipas itu harus balance keluar masuknya. Kalau nggak salah tuh balance compression atau apa, gue lupa namanya. Pokoknya yang misalnya ada satu kipas angin yang masuk, ada satu juga yang keluar, satu intake, satu exhaust gitu ya. Jadi ini karena kipas bawaan dari case ini dua, satu yang gede itu kita pakai untuk intake biar ada udara masuk, dan satu lagi untuk udara keluar, itu udah terpasang pas default dari case-nya pas keluarin dari box ya. Dan make sure aja kalau kipas itu arahnya udah bener, karena gue pas awal pasang itu salah, jadi harus dibalik kipasnya. Ya agak ribet-ribet sedikit, tapi abis itu beres. Nah, kalau udah kelar semua, sekarang kita masuk ke bagian power supply. Nah, di sini gua itu agak sedikit ngakalin ya, karena PSU buat case yang ITX kayak gini guys, biasa itu lebih mahal. Namanya tuh SFX form factor, minimal tuh sekitar 1,5 juta ke atas. Dan pas juga buat si NR200 ini banyak beredar mounting buat PSU yang ukuran gede. Gua dapet di harga 125.000. Ini memang cuma 3D printed kayak gitu, tapi gue sekarang bisa pakai PSU yang ukurannya normal. Jadi gue beli yang merek Aerocool Lux 650 watt ya, ini udah rated 80 plus bronze dan harganya cuma 660.000 rupiah. Jadi kalau di total ya gue masih hemat sekitar 700 sampai 800 ribuan lah. Bisa lebih lagi kalau PSU yang kalian pakai lebih kecil, tapi menurut gue at the moment 650 watt itu sweet spot kalau kalian pengen jangka panjang biar punya headroom yang lebih. Tapi memang dengan konfigurasi kayak gini itu kalian akan ada kekurangan yang nanti bakalan gua share juga sambil kita instalasi. Oke, kita lanjut ke part paling akhir dan bisa dibilang paling penting dari sebuah PC build, yaitu GPU. Yang akhirnya gua memilih ini dia, RX 6600 XT yang harganya 6 juta rupiah. Banyak yang nanya, kenapa gua pilih GPU ini? Oke, let me explain ya. Jadi, dalam memilih GPU, kalian itu mesti jelas dulu. Kalian pengen gamingnya Full HD 1080p, 1440p, atau 4K sekalian. Karena itu yang paling menentukan GPU apa yang harus kalian pilih. Produsen GPU kayak Nvidia dan AMD juga udah cukup jelas segmentasiin GPU gaming mereka. Yang angkanya 60 atau 600 AMD itu ya, itu katanya udah oke banget buat 1080p Full HD. Tapi kalau kalian mau 2K 1440p, itu naik ke 3070 atau 6700. Kalau 4K itu di 3080 RTX atau 6800 di AMD. Gua itu hampir beli RTX 3060 karena harganya juga kurang lebih sama waktu itu dengan 6600 di 6 juta rupiah. Dan banyak orang yang bilang kalau kalian pengen lebih overall performance-nya oke itu pakai Nvidia karena ada compatible juga sama Adobe Premiere yang kita pakai. Cuma pas gua kemarin mau beli, tiba-tiba harganya naik dari 6 juta jadi 6,4 juta. Gue udah check out tapi gue lupa bayar, besoknya harganya naik. Gue keki dong, akhirnya gue lihat-lihat lagi, mungkin gue tandanya gue harus coba GPU yang lain ya. Gue research, ternyata performa dari 6600 XT ini sedikit lebih tinggi lah bisa dibilang dibandingkan sama 3060 biasa, dan ya harganya lebih murah pula. So yes, makanya takdir sudah berkata demikian, dan
langsung kita pasang aja. Dan disinilah yang tadi gue bilang guys, kita menemukan sedikit kendala. Karena ternyata dengan pakai si PSU mounting yang baru ini, yang third party bikinan orang 3D print, GPU yang bisa kita pakai itu jadi cukup terbatas. Maksimum itu di versi dual fan aja. Ya ini juga udah mulai nyenggol kabel-kabel PSU-nya, jadi ya lumayan ngeri-ngeri sedap sih. Dan kalau kalian pakai PSU yang SFX itu sih bakalan aman-aman aja. Jadi kalau kalian pakai yang triple fan itu juga bisa, jadi balik lagi ke budget kalian buat rakit PC-nya. So yes, here we go guys. Ini dia total biaya yang gue habisin kalau kalian itu tadi, total sekitar 14 jutaan lebih sedikit. Sebenarnya nggak 14 juta banget sih, karena gue itu ada beberapa parts yang gue pakai copotan dari PC lainnya di studionya Best-in-Tech ini. So, ya oke sih. Aman semuanya, langsung aja. Pasti pada penasaran gimana performance gamingnya tadi ya, yang akan kita coba di lumayan banyak game yang udah diinstal di PC ini. Dan untuk tes ini gue pakai monitor, yes ada monitor Philips 24M1N3200, monitor 24 inci dari Philips, Full HD IPS, refresh rate-nya up to 165 Hz, 1 millisecond response time, dan juga compatible AMD FreeSync. Jadi pas banget juga buat ngetesin kapabilitas dari PC ini. Desainnya juga cakep ya, bezelnya tipis, cuma emang kakinya ini gaming banget ya, kayak spider gitu ya, jadi lumayan agresif. Kakinya sih kokoh sih, jadi enak buat kalian penggunaan, nggak gampang goyang-goyang, plus juga bisa di-adjust naik turun berbagai sisi, kiri kanan atas bawah, vertikal juga bisa, dan smooth banget. Terakhir ada aksesoris pemanis di belakangnya, yaitu sebuah headphone stand di harga 2,99 juta rupiah. Menurut gue ini pilihan yang menarik banget buat monitor gaming 1080p 165 Hz. Oke, game yang akan kita tes adalah game FPS mulai dari zaman now, zaman dulu, dan hingga beberapa game single player RPG juga. Dan hasilnya gue bisa bilang ini memuaskan banget sih, di luar ekspektasi gue. Game FPS, CSGO, PUBG, Apex, Doom, settingan mentok kanan, quality, itu bisa main di 165 Hz dengan stabil. Dan itu gue ya cukup mind blowing karena gue pertama kali nih nyobain 165 Hz, dan karena itu emang enak banget, beda banget sih. Dan untuk game-game menarik lain yang gue punya kayak GTA 5 itu dapat average-nya 135 FPS, Cyberpunk di 110 FPS, Witcher 100 FPS, dan Forza 5 yang kita coba mentok kanan emang cuma dapat di 55 sampai 60 FPS. Karena emang grafisnya Forza gila sih. Mesti diturunin settingan dikit lah biar bisa maksimal. Game-game santai lain kayak FIFA, Devil May Cry yang gue juga kemarin lagi suka main di Steam Deck, Genshin Impact semua lancar jaya, nggak ada masalah. Cuma gue emang baru tahu kalau ternyata Genshin Impact itu di PC cuma di cap sampai 60 FPS aja, nggak bisa lebih dari itu. Padahal di iPad Pro aja kemarin bisa sampai 120 Hz. Nah, ada beberapa game juga yang nggak bisa jalan di sini. Gue bingung kenapa. Mulai dari Valorant, katanya ini karena Windows 11 yang kita pakai. Gue juga udah research, katanya masalahnya di TPM 2.0 diaktifin di BIOS-nya, udah juga coba tapi tetap nggak bisa. Kemudian COD Warzone, kita juga udah install di Battle.net Launcher, tapi awalnya bisa pas training, tapi setelah beberapa kali main tiba-tiba nggak bisa hidup lagi. Gue bingung kenapa. Dan sekalian ini gue juga taruh aja beberapa game lainnya benchmark, kalau kalian pengen cek ada di sini. So yes guys, that's it. Overall, gue happy banget sama PC ini ya. PC gaming minimalis pertama gue. Sesuai konsep, minimalis, dan budgetnya nggak bikin kantong tipis masih ya. Dan menurut gue juga termasuk sadis nih performanya buat gaming di 1080p. Gue juga lumayan belajar banyak soal rakit PC di sini, dan ya seperti yang gue bilang di awal, ini tuh adalah saat yang tepat buat rakit PC. Jadi kalau kalian pengen cek semua parts yang gue udah share di sini, udah ada di bawah. Tinggal gua ini semoga ada waktu buat mainin PC ini. Oke, thank you so much guys for watching. Semoga videonya bermanfaat, dan kalau yes, boleh banget kasih tombol jempol ke atas, dan juga kalau kalian ada pertanyaan seperti biasa tulis saja di bawah, nanti kita hangout di sana. Thank you so much guys for watching, and I will see you guys next time. Jangan lupa subscribe, hidupin notification-nya, dan ciao. Jadi ketagihan nih rakit PC.